Lo pernah ngerasa hidup lo kayak lagi main ular tangga, tapi isinya cuma kotak turun semua. Baru mau nafas, tagihan listrik nyundul. Baru mau ngopi santai, tiba-tiba WA isinya penagihan. Udah gitu, saldo tinggal 1.200 perak, dikali 0 harapan. Sialnya lagi, yang minjemin duit malah update story makan wagyu. Sementara lo, makan mie rebus 2 hari berturut. Mikir keras, kenapa hidup gue begini amat ya Allah? Oke, santai dulu. Lo lagi ada di titik dimana lo ngerasa dililit, dicekik, dan dijerat sama sesuatu yang lo sendiri kadang gak paham kenapa bisa kejadian. Tenang, lo gak sendirian. Channel Hukum Semesta hadir bukan buat nyuruh lo pasrah doang, tapi biar lo ngerti gimana caranya ngangkat diri dari dasar sumur yang gelap itu. Gue ucapin terima kasih, setulus rasa lapar, pas maghrib buat semua member Channel Hukum Semesta. Kalian itu ibarat lilin spiritual di tengah padamnya listrik logika umat manusia. Kalian ngebantu channel ini makin gila dan makin dalam, bukan buat viral tapi buat vital. Topik kali ini serius ya, bukan yang lucu-lucu ala konspirasi tutup botol atau rahasia sukses dari orang yang gak pernah gagal, tapi soal lo, yang lagi nyesek, yang lagi mikir, gimana kalau besok gue gak bisa bayar cicilan? Ini bukan sekedar tentang duit, ini tentang keberadaan. Tentang lo sebagai manusia yang diuji dengan yang paling dasar, yaitu bertahan hidup. Ujangan kuno bilang, orang yang paling kuat bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang tahu caranya bangkit sebelum tanah jadi kasur terakhirnya. Dan itu brosis berlaku banget buat lo yang lagi kepepet sekarang. Gue bakal ngebahas semuanya. Kenapa lo bisa kejebak di kondisi kayak gini? Apa pola semestanya? Apa yang leluhur udah ajarin tapi lo lupa atau malah gak pernah tahu? Apa langkah konkret spiritual dan teknikal yang bisa lo lakuin biar gak makin kejebak? Nih gue kasih kata-kata legend Channel Hukum Semesta buat lo sekalian. Semesta emang gak ngasih pamflet saat lo lahir, tapi setiap derita itu petunjuk. Tinggal lo mau baca atau terus nyumpahin hidup. Kita bahas semua, mulai dari akar sampai buahnya. Lo bakal diajak buat ngerti gimana hukum semesta mainin perannya, gimana leluhur Nusantara ngajarin cara ngadepin masalah finansial dari zaman belum ada kalkulator, dan gimana cara Islam ngajarin lo buat gak cuma survive, tapi hidup dengan bermartabat. Karena dalam dunia spiritual yang benar, masalah duit itu bukan soal kekurangan harta, tapi soal keseimbangan energi, keyakinan, dan kelayakan. Dan lo akan ngerti, kalau ujian kayak gini bukan tanda Allah benci, tapi bisa jadi itu cara Allah ngelepas lo dari sesuatu yang lebih parah, yang gak lo lihat sekarang, tapi baru akan lo pahami nanti. Siapin hati lo, karena setelah nonton ini, bisa jadi lo gak bakal nangis lagi pas lihat saldo. Tapi mulai senyum, karena akhirnya lo ngerti, semua ini bagian dari peta. Oke, sekarang kita serius dikit, tapi tetap santai. Gua gak bakal sok bijak atau jadi ustaz dadakan yang tiba-tiba nyuruh lu puasa Daud buat ngilangin utang. Kita bahas realita, karena realita itu bukan musuh, dia cuma cermin yang suka nyeleneh. Sekarang, kenapa sih lu bisa sampai di titik ini? Lu sadar gak, mayoritas orang itu gak bangkrut karena malas. Bukan juga karena bodoh, tapi karena gak paham cara main hidup ini. Lo kerja keras, banting tulang, tapi kenapa hidup masih kayak benjol di kepala? Kayaknya rejeki itu numpang lewat, gak pernah nginep. Setiap ada duit, ada aja lubang yang nungguin. Dan puncaknya lilitan utang, yang awalnya kecil kayak nyicil HP, terus nambah buat bayar kontrakan, terus buat nutup utang sebelumnya. Ujungnya, muter kayak setan gila di komedi putar yang gak punya rem. Disinilah pentingnya kita bahas. Karena yang kayak gini bukan cuma soal ekonomi. Ini krisis identitas, lo mulai ngerasa kecil, ngerasa nggak mampu, ngerasa jadi beban, dan itu brosis bisa ngerusak bukan cuma dompet, tapi mental, spiritual, bahkan hubungan sama Allah. Nah, Channel Hukum Semesta hadir buat ngebongkar itu semua. Karena banyak dari lo yang belum tahu, bahwa hidup itu bukan cuma soal kerja keras, tapi kerja selaras sama hukum semesta.
selaras sama energi spiritual, selaras sama jalan yang Allah titipin ke lo. Yang sayangnya sering kita belokin sendiri gara-gara takut miskin, atau pengen buru-buru sukses. Dan yang paling penting, video ini bukan cuma buat ngasih lo motivasi. Motivasi itu kayak kopi sachet, bikin melek tapi bentar. Yang lo butuh sekarang itu bukan kopi, tapi kompas, dan gue bakal kasih itu ke lo. Gue bakal bantu lo lihat dari kacamata lain. Gue nggak bilang hidup lo gampang, tapi gue jamin ada cara buat bikin hidup ini lebih bisa dilalui. Tujuan video ini jelas, biar lo satu sadar kalau kesulitan ekonomi itu bukan kutukan, tapi undangan buat naik level, naik kelas, naik pemahaman. Dua, ngerti bahwa lilitan utang itu bukan akhir dunia, tapi pintu masuk buat transformasi diri. Serius, banyak tuh orang sukses yang dulu tidur beralaskan surat penagihan. 3. Biar lo tahu hukum-hukum semesta yang selama ini diam aja, tapi kerja terus. Kayak gravitasi, nggak kelihatan tapi bikin lo jatuh kalau ngelawan. 4. Lo bakal tahu gimana ajaran leluhur kita dulu yang tanpa gelar ekonomi bisa hidup sejahtera, utuh, dan damai. Gak semua orang dulu punya ATM, tapi mereka punya akses spiritual dan kesadaran tinggi. 5. Lo bakal ngerti bahwa solusi sejati itu bukan di luar, tapi di dalam diri lo. Dan yang ngebuka itu semua ya cuma satu. Kesadaran. Gue pengen lo ngerti sesuatu yang penting banget. Kalau hidup ini kayak permainan catur. Kadang lo harus mundur biar bisa nyergap dengan langkah yang lebih tepat. Kadang lo harus diem biar bisa dengar arahan dari semesta. Allah nggak akan nyuruh lo berdiri kalau lo belum kuat berdiri. Tapi kalau lo udah kuat dan lo tetap rebahan, ya wajar kalau masalah makin numpuk. Dan semua ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngebuka mata. Biar lo paham kalau kesulitan itu bisa jadi jalan pulang. Pulang ke arah yang benar. Pulang ke niat awal. Pulang ke rel spiritual yang udah kelamaan lo abaikan. Nih, gue kasih lagi satu kutipan khas channel Hukum Semesta. Rezeki bukan cuma tentang berapa banyak lo dapet, tapi seberapa paham lo sama cara mainnya. So, kalau lo tanya kenapa lo harus nonton sampai habis, jawaban gue simple, karena ini bisa jadi satu-satunya video yang gak cuma nyentuh pikiran lo, tapi juga nyentuh hati lo. Dan kalau lo izinkan, bisa ngebangkitin bagian dari diri lo yang udah lama ketiduran. Karena semua masalah finansial pada akhirnya berakar dari satu hal. Lupa sama siapa lo. Lupa sama hukum main kehidupan. Lupa sama bahwa hidup ini bukan tentang berapa lo punya, tapi gimana cara lo mengelola yang ada. Dan yang paling penting, lupa sama bahwa lo itu nggak sendirian. Lo selalu punya tempat pulang. Selalu. Selama lo inget caranya. Dan salah satu caranya, ya ini. Nonton sampai habis. Dengerin, resapi, dan praktekin. Oke, sebelum lo ngira semua ini cuma teori barat yang dibungkus spiritual, kita bahas akar masalahnya. Karena masalah itu kayak pohon mangga. Kalau lo cuma potong daunnya, dia bakal numbuh lagi. Tapi kalau lo gali akarnya, baru bisa lo tebang. Tuntas. Dan ngomongin akar, kita mundur bentar ke masa lalu, ke sejarah. Bukan yang diajarin di buku paket sekolah, tapi sejarah yang ngandung makna hidup. Gue buka cerita dari satu tokoh besar yang hidupnya sempat jungkir balik. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar. Orangnya sakti dalam ilmu, tapi hidupnya, nggak bisa dibilang mulus. Di masa mudanya beliau hidup miskin. Bukan miskin gaya-gayaan biar estetik, tapi beneran nggak punya. Seringkali makan sehari sekali itu udah mewah. Tapi beliau nggak pernah minta-minta, nggak pernah mengeluh. Kenapa? Karena dari awal beliau ngerti satu hal penting. Rezeki itu bukan soal jumlah, tapi keberkahan. Dan yang bikin merinding adalah, di tengah kesulitan finansial, beliau tetap belajar, tetap ngaji, tetap fokus ke visi hidupnya. Karena beliau percaya, kalau lo kejar ilmu dan kebenaran, rezeki bakal ngejar lo. Lalu suatu hari, datanglah masa ujian berat. Beliau difitnah, ditahan, disiksa, dipaksa buat nyatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Tapi dia tolak. Karena bagi beliau kebenaran gak bisa dibeli.
Dan apa yang terjadi? Setelah masa penderitaan itu selesai, beliau jadi sosok yang dikenang oleh orang tidak dijadikan panutan sampai sekarang. Bukan karena dia kaya raya, tapi karena dia tahan uji. Kita pindah sedikit ke tanah leluhur kita, tanah Jawa. Ada satu tokoh legendaris yang hidupnya penuh pelajaran, namanya Mbah Marijan. Lo pasti kenal, juru kunci Merapi yang terkenal dengan kalimat "saya ora minggat". Lo tahu nggak, sebelum jadi sepopuler itu, hidup Mbah Marijan itu sederhana banget. Dia nggak punya banyak materi, nggak punya rumah mewah, nggak punya akun saham atau bisnis franchise. Tapi hatinya tenang. Kenapa? Karena dia ngerti satu hal. Hidup itu bukan tentang ngumpulin apa yang lo pengen, tapi ngejaga apa yang Allah titipin. Mbah Marijan itu hidup dengan filosofi kuno Jawa. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dume. Yang artinya, jangan mudah takjub, jangan gampang kaget, dan jangan sombong. Filosofi ini brosis sejatinya ngajarin kita buat tetap waras di tengah tekanan. Buat tetap tenang meskipun dompet lagi tipis. Karena ketenangan batin itu jauh lebih mahal dari isi ATM. Nah, balik ke masa sekarang. Kenapa makin banyak orang terjerat lilitan utang? Kenapa makin banyak yang hidupnya kayak kejar setoran, tapi nggak pernah nyampe? Gue kasih clue. Karena lo hidup di sistem yang dibentuk bukan buat bikin lo damai, tapi buat bikin lo lapar. Lapar gengsi, lapar validasi, lapar pengakuan. Lo disuruh beli ini itu biar terlihat sukses. Lo dikasih cicilan 0%, padahal ujungnya bikin lo minus 100%. Dan yang parah, lo percaya bahwa utang adalah solusi tercepat. Padahal seringkali, itu jebakan paling licik. Sistem ini ngajarin lo buat instan. Semua harus cepet. Duit cepet, sukses cepet, mobil cepet. Tapi nggak pernah ngajarin lo buat sabar, buat memahami proses, buat ngerti irama semesta. Lo bandingin sama leluhur kita dulu. Nenek moyang kita hidup dengan kesadaran. Punya sawah, ya digarap. Punya tanah, ya ditanami. Mereka tahu kapan waktu tanam, kapan waktu panen. Dan yang paling penting, mereka tahu kapan harus diam. Sekarang, lo baru buka bisnis 2 minggu. Udah stres karena nggak viral. Baru kerja 3 bulan. Udah ngerasa hidup gak adil. Leluhur kita ngajarin bahwa hidup itu putaran. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi selama lo jalanin dengan bener, roda itu pasti muter. Dan giliran lo bakal dateng. Dan satu lagi, dulu orang kalau utang berasa kayak nginjek bara api. Mereka malu. Mereka nangis, mereka gak tenang. Sekarang, utang kayak gaya hidup. Bahkan ada yang bangga. Gue cicil ini, gue cicil itu. Bro, utangnya lo cicil tapi harga diri lo bayar lunas. Gue bukan bilang lo gak boleh utang, tapi kalau lo sampai nyungsep karena utang, berarti ada pola pikir yang salah dari awal. Dan itu yang harus kita bongkar bareng-bareng. Jadi sekarang kita udah paham kan? Bahwa masalah ekonomi dan utang itu bukan masalah lo doang. Ini masalah generasi, masalah sistem, masalah cara mikir dan solusinya. Bukan cuma lewat seminar motivasi, tapi lewat pemahaman yang dalam tentang hukum semesta, ajaran leluhur, dan koneksi spiritual sama Allah. Karena kalau nggak begitu, lo bakal muter di tempat yang sama. Kayak kuda yang dikasih tali pendek. Kelihatannya bebas padahal terikat. Nih, gua kasih lagi satu kutipan khas channel Hukum Semesta. Lo nggak bakal bisa nyelesain masalah di level yang sama kayak waktu masalah itu muncul. Lo harus naik kelas, harus naik kesadaran. Dan sekarang kita bakal masuk ke bagian paling padet, paling daging, dan paling ngebuka mata. Bagian yang bakal bantu lo beneran keluar dari krisis ini, pelan-pelan tapi pasti. Pertama, lo harus sadar bahwa semua yang lo alami hari ini bukan kebetulan. Gak ada istilah hidup lo sial, rezeki lo ditahan, atau semesta ngeprank lo. Enggak bro, lo lagi disuruh Allah buat naik kelas. Dan semua bentuk krisis, termasuk utang dan ekonomi cekah, itu adalah tamparan kasih sayang dari Allah, biar lo bangun dari tidur panjang lo. Jadi langkah pertama, tarik nafas, sadarin diri. Lo tarik napas dalam, lo bilang ke diri lo sendiri, gue nggak korban, gue kreator.
Karena realitas ini bukan datang dari luar, tapi cerminan dari dalam. Apa yang lo pikirin, apa yang lo rasain, itu yang kebentuk di luar. Jadi kalau di luar lagi ribet, berarti di dalam lo juga semrawut. Beresin dulu yang di dalam. Langkah kedua, tobat finansial. Lo harus berhenti nyalahin keadaan, berhenti nyalahin orang, berhenti nyalahin sistem, dan mulai jujur. Apa aja kebodohan finansial yang udah lo lakuin? Lo ambil kertas, tulis semua utang, tulis gaya hidup gak penting yang lo paksain. Tulis semua pemborosan, lalu di bawahnya lo tulis, mulai hari ini gue berhenti jadi budak. Itu bentuk pertobatan pertama. Karena tobat bukan cuma dari zina, mabuk, atau maksiat, tapi juga dari ketololan dalam mengatur duit. Langkah ketiga, ganti frekuensi. Gue jelasin dikit soal hukum semesta. Semua hal di alam ini bekerja berdasarkan frekuensi. Lo marah, frekuensinya rendah. Lo takut, lebih rendah. Tapi lo bersyukur, tenang, ikhlas, frekuensinya naik. Rezeki itu juga punya frekuensi. Dan dia nggak bakal nyamperin lo kalau lo masih siaran di saluran stres, panik, dan ngeluh. Makanya, lo mulai bangun pagi, ucap Alhamdulillah meski perut kosong. Lo mulai bilang terima kasih ya Allah, meski utang numpuk. Karena itu bukan denial, itu ilmu. Itu cara lo ngundang realitas baru. Langkah keempat, sederhanakan hidup. Bro, lo nggak harus ngikutin standar dunia buat bahagia. Lo nggak perlu iPhone baru tiap tahun. Lo nggak perlu ngopi 2 cangkir sehari demi konten. Lo cuma perlu hidup secukupnya, biar lo bisa nafas. Leluhur kita dulu hidupnya sederhana tapi hatinya penuh. Sekarang lo hidup dikelilingi kemewahan palsu, tapi batin lo kering kerontang. Sederhanakan, minimalisir, prioritaskan. Langkah kelima, aktifkan energi doa dan usaha spiritual. Doa itu bukan cadangan, doa itu senjata utama. Lo bangun tahajud meski ngantuknya kayak dilempar bata. Lo sujud bawa semua keresahan lo di jidat. Lo bilang, ya Allah, hamba sadar, ini semua karena kelalaian hamba. Tapi hamba yakin, engkau maha luas rezekimu, dan hamba mau berubah. Doa kayak gitu dari hati yang benar-benar ngaku salah, itu bisa ngebelah langit. Lalu sedekah, yes sedekah. Lo pikir, lah gua aja susah suruh ngasih. Nah itu mindset korban. Sedekah bukan soal nominal. Sedekah itu deklarasi bahwa lo nggak kekurangan. Sedekah itu bukti iman bahwa lo yakin Allah nggak bakal bikin lo bangkrut karena bantu orang. Lempar 1000 ke tukang sapu, bagi 2 nasi goreng lo sama orang kelaparan. Itu udah cukup buat nyambungin kabel rezeki lo yang putus. Langkah keenam, cari uang dengan energi bersih. Lo jangan lagi cari duit dengan cara licik. Jangan nipu, jangan bohong, jangan manipulatif. Karena itu semua kayak makan nasi, tapi lauknya racun. Kerja keras iya, tapi kerja cerdas juga iya. Pakai ilmu, pakai value, pakai kebermanfaatan. Lo buka jasa, lo dagang, lo ngonten, tapi energinya harus dari niat yang bener. Gue pengen bantu orang. Gue pengen nyebarin solusi. Gue pengen jadi wasilah kebaikan. Karena ketika lo bergerak dari energi itu, duit bakal dateng. Gak lo kejar, dia nyamperin. Langkah ketujuh, dan ini paling penting. Ikhlaskan hasilnya. Lo udah usaha. Lo udah tobat. Lo udah niat baik. Sekarang tinggal lo serahin sama Allah. Bukan pasrah, tapi pasrah dalam versi paling warrior. Ya Allah, engkau maha tahu apa yang hamba butuh. Kalau belum engkau kasih, hamba yakin gak itu demi kebaikan hamba. Dengan ikhlas lo bakal lepas. Dengan lepas lo bakal enteng. Dengan enteng, energi lo naik. Dan ketika energi lo naik, semua yang lo butuhin bakal turun. Itu hukum semesta. Dan itu udah diajarin sama para leluhur kita jauh sebelum istilah vibrasi, manifestasi, dan energi jadi konten viral. Mereka nyebutnya, kaula, Gusti. Lo lebur, lo nyerahin diri sepenuhnya ke Allah sambil tetap jalan, tetap ngelakuin. Jadi, mulai sekarang kalau hidup lo lagi sempit, lo gak perlu jadi orang yang lebih sibuk. Tapi jadi orang yang lebih dalam. Bukan cari tambahan kerjaan terus, tapi cari tambahan makna. Karena saat lo hidup dari dalam, luar lo bakal ikut berubah. Dan satu hal yang lo harus ingat terus, utang bukan takdir, tapi proses pembelajaran
Yang penting bukan seberapa cepat lo lunasin, tapi seberapa banyak lo berubah. Kalau lo rasa ini daging semua, lo pantas dapetin versi e-book, kelas online, dan podcastnya. Tapi untuk sekarang, satu hal dulu, praktekin, bukan cuma dengerin. Ketik di kolom komen, "Gua bangkit hari ini." Dan kalau konten ini nyentuh lo tahu apa yang harus lo lakuin. Share ke temen lo yang lagi kebingungan. Mungkin itu satu-satunya cara lo nyelamatin hidup orang tanpa lo sadari. Jadi gini bro, kalau hari ini lo lagi ngos-ngosan di tengah utang, lagi ngelus dada karena dompet isinya receh, lagi bengong tiap malam sambil mikir besok makan apa, tenang, lo nggak sendiri. Dan yang lo alamin sekarang bukan akhir dari segalanya. Ini tuh cuma salah satu bab, bukan bab terakhir. Dan lo yang megang pena buat nulis halaman berikutnya. Tapi ingat, jangan tunggu kaya dulu buat merasa cukup. Jangan tunggu lunas dulu buat ngerasa tenang. Jangan tunggu sukses dulu buat merasa bersyukur. Karena kalau lo nunggu, lo bakal keliling terus di lingkaran setan. Hidup bukan soal kapan utang lo lunas, tapi soal siapa lo setelah proses itu. Apakah lo jadi manusia yang lebih sadar, lebih rendah hati, lebih tajam nalarnya, lebih kuat jiwanya, atau tetap jadi korban yang hobi ngeluh dan nyalahin nasib? Ingat wejangan leluhur. Kesulitan bukan musuh, tapi guru paling sabar yang bakal nungguin sampai lo ngerti pelajarannya. Sekarang pertanyaannya, lo mau terus kabur dari kelas ini atau duduk manis, buka buku, dan mulai nyatet? Lo nggak harus ngelakuin semuanya sekaligus. Cukup satu langkah dulu. Cukup satu perubahan dulu. Cukup satu doa tulus tiap malam. Dan yang paling penting, berhenti hidup dari luar ke dalam. Tapi mulai hidup dari dalam ke luar. Rezeki, ketenangan, kebebasan finansial, itu semua efek samping. Yang penting lo sembuhin dulu pusatnya, hati lo. Hati yang pasrah tapi nggak nyerah. Hati yang yakin tanpa banyak alasan. Hati yang tahu bahwa di balik semua yang pahit, ada Allah yang lagi nyiapin manis. Dan jangan lupa, ya, buat lo yang pengen akses video terbaru lebih awal, jadi member channel Hukum Semesta sekarang juga. Serius, cuma setara nasi padang dan kopi di pinggir jalan. Tapi yang lo dapet bukan cuma tontonan tapi tuntunan. Insight yang gak lo temuin di tempat lain. Wejangan yang gak ada di buku pelajaran tapi nancep di kepala dan ngubah cara lo lihat hidup. Gua udah tempel linknya di deskripsi. Tinggal klik join dan lo dapet golden ticket ke dunia yang lebih jernih dan terang. Dan sebelum lo cabut nih, gue kasih kata-kata legend dari channel Hukum Semesta buat lo sekalian. Catat baik-baik ya. Utang itu bukan kutukan, tapi pengingat bahwa lo udah terlalu lama hidup di luar dari jati diri lo sendiri. Rezeki nggak pernah jauh. Yang jauh itu kita. Karena terlalu sibuk ngejar, lupa nerima. Kesulitan bukan sinyal buat nyerah, tapi undangan buat naik kelas. Hidup itu bukan soal punya banyak, tapi soal bisa ngerti makna dari yang sedikit. Dan terakhir, gue ulang lagi. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Semakin kalian paham dan mengerti pola kerja hukum semesta, keyakinan kalian ke Allah Sang Maha, segalanya bakalan melekat makin kuat. Gue yakin banget, lu bisa ngelewatin semua ini. Bukan karena lu paling hebat, tapi karena lu tahu siapa yang pegang kendali. Dan sekarang gue pengen lu jawab satu pertanyaan ini di kolom komentar. Apa satu hal yang paling berat lu hadapin sekarang? Dan satu hal yang bikin lu tetap bertahan, jawab dengan jujur. Karena kadang dengan nulis satu kalimat jujur, semesta bisa mulai kerja lebih serius buat bantuin lo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, hidup lo bukan buat ngemis pada dunia, tapi buat membuktikan bahwa lo anak spiritual sejati yang nyambung ke atas dan tetap kuat berdiri di bawah.